Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Not Without Hope tahun 2025 akan menceritakan 4 sahabat yang awalnya berniat liburan malah terjebak di tengah laut dengan cuaca badai dahsyat. Seperti apa kisahnya? Langsung saja pasang handsfree, simetris dan posisi rebahan, kencangkan suara dalam. Selamat menonton dan cekicrot. cekicrot. Berlatar di Florida, cerita diawali dengan memperlihatkan 4 orang pria bernama Nick yang sedang asik mengobrol dengan temannya Corey, Cooper yang sedang memanggang daging, dan terakhir Willie yang datang terlambat ke pesta mereka. Closing the entire office. Diketahui mereka adalah atlet NFL atau liga tertinggi olahraga American Football yang saat ini sedang liburan, kecuali Nick yang bukan lagi seorang pemain melainkan mantan legenda. Momen seperti ini terbilang sangat langka, bahkan tidak setiap tahun bisa berkumpul bersama. Namun karena minggu ini kebetulan libur berbarengan, maka mereka memutuskan untuk menghabiskan malam bersama keluarga dalam sebuah pesta barbeque. Tak ingin melewatkan momen liburan ini, Nick Chase berencana untuk pergi memancing di tengah laut Florida. Mereka mempersiapkan semua kebutuhan mancing termasuk menyiapkan sandwich untuk bekal selama di sana. Ketika Nick dan Willie berada di dapur, istri Nick bernama Paula yang tahu suaminya sedang sakit pun langsung menyusul untuk membujuknya agar jangan pergi. Namun karena Nick sangat ingin memancing bersama sahabat-sahabatnya, ia pun berusaha meyakinkan Paula jika dirinya akan baik-baik saja. Get out. Go. I love you. Full jacket. Setibanya di rumah Cooper, Nick dan Willie sangat terkejut saat melihat perahu yang akan mereka tumpangi cukup kecil. Tak terlalu menghiraukannya, Nick melihat Cooper sudah mempersiapkan semua kebutuhan termasuk joran dan umpan andalannya. I need the waves, man. I need the movement, the open air, the ocean. Sebelum berangkat, Cooper berpamitan terlebih dahulu dengan istri dan anaknya yang tak sengaja terbangun pagi-pagi buta. Ia mengatakan pada sang istri jika kemungkinan akan pulang terlambat karena ingin lebih lama menikmati lautan. Love you. Love you too. Breakfast time, Stink? Sampai di pelabuhan, Will terlihat sangat gugup karena khawatir dengan perahu yang akan mereka tumpangi. Selain ukurannya yang kecil, Willie juga menanyakan terkait keamanan sistem perahu yang terlihat tidak meyakinkan. You nervous? You worried about my boat? We're gonna have a good time, Will, I promise you. Tepat setelah Nick Chase sudah berangkat ke spot pemancingan yang berada di tengah laut Florida, ibu Nick terlihat sangat khawatir ketika melihat berita di TV akan terjadi badai besar, sehingga sang ibu yang tak bisa menghubungi anaknya pun segera meminta bantuan pada mantan suaminya dulu. I called him, but it went right to voicemail. Yeah. I'll give him a call now. Mendengar suara dering telepon, Nick Chase sangat asyik dengan obrolan mereka sambil merasakan bagaimana strike sambil terus melaju menjauh dari garis pantai. Will, I'm telling you, beautiful fish. Really beautiful, but a horrible name. Selama 8 jam lamanya Nick Chase berada di tengah lautan, mereka mendapat berbagai jenis ikan dengan ukuran bervariasi dari mulai ikan kecil, menengah seperti yang didapat Corey, hingga kapal besar yang saat ini sedang Willie tarik. Line. Nice. How you feeling? Cuaca perlahan berubah, angin berhembus kencang, langit mulai gelap, dan gelombang semakin besar, membuat Cooper merasa khawatir dan menginstruksikan semuanya untuk bersiap pulang. Namun ketika Corey mengangkat jangkarnya, ternyata iya, meskipun semua orang sudah berusaha menariknya, jangkar ternyata tersangkut dan membuatnya sangat sulit untuk dilepas, sehingga mereka yang panik karena badai mulai datang pun mencoba menariknya dengan menghidupkan mesin kapal, tetapi Take it easy. Take it easy. Hey, it's working. ya, akibat gelombang besar menerjang kapal hingga berbalik, Nick Chase harus berusaha kembali membalikan kapal. Namun karena hal itu tak mudah, bahkan mustahil dilakukan, mereka terlebih dahulu memotong tali jangkarnya dan mencoba tenang sambil memikirkan cara lain.
Di sisi lain, Paula yang melihat berita di TV jika badai yang terjadi kemungkinan akan besar, sangat khawatir dan mencoba menghubungi Nick dan teman-temannya. Namun karena ponsel Nick ternyata tidak aktif, ia pun hanya bisa mengirim pesan suara saja. I love you. Talk soon. Hingga malam tiba, Nick Chase harus bertahan di atas bagian bawah kapal dan harus menahan dinginnya air laut. Mereka mulai memikirkan cara untuk mengambil beberapa perlengkapan yang disimpan di paka kapal, termasuk rompi pelampung yang saat ini sangat mereka butuhkan. Secara bergantian, mereka menyelam untuk mengambil beberapa peralatan darurat seperti rompi pelampung dan suar. Yang ketika Corey hendak akan menyelam mengambil makanan, tiba-tiba terdengar suara kapal yang melintas tepat di atas mereka, tetapi... Ya, meskipun Nick sudah menyalakan suar agar kru kapal bisa melihat, ternyata itu tak cukup untuk membuat kapal tersebut kembali, sehingga rasa putus asa sudah mulai ada di dalam pikiran mereka karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Setelah berhasil mengambil ponsel dari dalam kapal, satu-satunya suar yang mereka miliki pun ternyata sudah habis. Ditambah tak bisa melakukan panggilan darurat karena tak ada jaringan seluler sedikit pun. Bro, that storm's gonna be right over us in half an hour. Tak kunjung mendapat kabar dari sang suami, Paula sangat panik dan mencoba menghubungi ibu mertuanya dengan harapan Nick ada kabar. Namun karena sang ibu juga dari tadi merasa tak enak hati, Paula pun mencoba untuk menghubungi keluarganya yang lain. Okay, I don't like this. I have felt weird all day. I've just had this sensation that something was off. I think we should call someone. Sementara itu, seorang Coast Guard atau polisi pantai yang sedang berpatroli melaporkan adanya mobil yang masih terparkir di dermaga saat terjadi badai besar, sehingga Kapten Polisi Pantai bernama Kapten Timothy ini pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk standby di posisi masing-masing agar jika ada laporan atau sinyal yang masuk, mereka bisa langsung bertindak saat itu juga. We might have some men out on the open water. Let's alert the Coast Guard. Situasi mulai memburuk karena badai semakin besar dan gelombang terus menghantam mereka semua, sehingga Nick Chase terus terpental menjauh dari kapal hingga ketika mereka mendengar suara gemuruh yang semakin dekat, ternyata meski berhasil kembali berkumpul di atas kapal, kondisi Nick Chase semakin buruk karena mereka mulai kelelahan, suhu tubuh mulai turun, dan air asin malah membuat mereka dehidrasi. Tak seperti yang lainnya, Cooper terlihat mulai berhalusinasi, mengigau, bahkan tak bisa mengendalikan diri karena mengalami hipotermia atau kondisi saat suhu inti tubuh turun drastis. Listen, man. Karena Cooper terus mengamuk ingin melompat ke laut, semua orang memegangnya sembari berusaha mengembalikan lagi suhu tubuhnya mendekati normal. Namun hal itu tidak cukup karena kondisi Cooper malah semakin memburuk. Di kantor polisi pantai, Kapten Timothy mendapat laporan jika seorang pria bernama Cooper bersama teman-temannya yang merupakan atlet NFL dilaporkan hilang setelah dari pagi pergi memancing, sehingga ia yang mendengar jika 4 pria besar itu pergi sekitar 70 mil menggunakan kapal kecil sangat terkejut karena menurutnya tubuh atletis mereka akan mudah untuk mengalami hipotermia. Yeah, there's probably nothing worse than dying of hypothermia. Kapten Timothy langsung mengerahkan semua pasukannya untuk segera melakukan pencarian. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi lagi pihak keluarga kalau mereka memiliki GPS pelacak atau lokasi terakhir para korban. And call Mrs. Cooper, see if she's got some kind of a GPS, maybe a written record of her husband's favorite fishing spot. Roger that, All right, go. Let's go. Pencarian dilakukan melalui jalur udara di mana para pilot sangat kesulitan karena angin bertiup kencang dan gelombang sangat besar, sehingga hal itu mengganggu penglihatan termasuk teknologi inframerah yang juga tidak terlihat jelas. Seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, para pilot memerlukan lokasi pasti korban atau apapun itu yang dapat memudahkan dalam pencarian, seperti GPS Cooper yang saat ini istrinya cari bersama Paula. What are we looking for? Our Keystone GPS, it'll have the coordinates to that fishing spot.
Tepat ketika kapten menghubungi istri Cooper yang bernama Rebecca, Paula yang membantu mencari pun akhirnya menemukan GPS tersebut. Tak menunggu lama lagi, Rebecca langsung menghidupkan GPS dan akhirnya mendapat titik koordinat suaminya. 27 degrees, 27 minutes, 8 seconds north. 83 degrees, 37 minutes, 52 seconds west. Titik koordinat tersebut membuat lokasi pencarian menjadi semakin mengerucut sehingga para petugas yang saat itu berada di lapangan pun segera pergi menuju lokasi. Kembali pada Nick Chase, mereka yang terus-menerus diterjang gelombang dan berenang agar tidak terpisah, mulai merasa kelelahan ditambah Corey juga malah mengalami hipotermia seperti Cooper. Berusaha disadarkan oleh Willie, mereka malah dihantam gelombang besar. Namun ketika Willie sedang berusaha menyadarkan Corey, tiba-tiba tepat ketika Nick Chase kehilangan Cooper, terdengar suara pesawat yang ternyata terbang di atas lokasi mereka, sehingga Nick yang hanya memiliki senter sebagai pencahayaan pun mencoba menyalakannya, tetapi ASRT Jumbo. sempat melihat cahaya ngeborelak dari belakang. Pilot langsung melaporkan dan memastikan pencariannya di area sana. Namun karena Nick Chase tak kunjung ketemu, Kapten Timothy pun memerintahkan anak buahnya menyudahi pencarian dan melanjutkannya besok pagi. Tak menyerah, keesokan paginya Kapten Timothy mengerahkan kapal militer yang kebetulan sedang beroperasi di wilayah perairan tersebut, dipimpin oleh seorang kapten kapal bernama, kita panggil saja si kapten. Semua kru kapal diperintahkan untuk memasang mata untuk mencari 4 orang pria di sebuah kapal kecil. Alright, sailors, let's do our jobs today and save some lives. Masih terombang ambing di tengah lautan, Nick dan Willie sangat panik karena Corey tak kembali setelah hilang di telan gelombang lautan. Berusaha memanggil siapa tahu masih hidup, Willie tampak putus asa karena 2 pria terkuat di antara mereka tumbang lebih dulu. Corey! If you can hear us, come to our voices! Mendengar hal itu, Nick menjelaskan alasan kenapa Cooper dan Corey gampang sekali terkena hipotermia, di mana mereka memiliki tubuh yang hampir tidak memiliki lemak sama sekali, yang membuat suhu tubuh mereka gampang turun secara drastis. He had no body fat, Will. That hurt him. Nick kemudian membujuk Willie untuk memakai rompi pelampung untuk setidaknya membuat tubuhnya sedikit hangat. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba muncul beberapa hiu yang mengelilingi mereka, sehingga membuat Nick dan Willie sangat terkejut dan segera menjauhkan kaki mereka dari air. No, they're just trying to get our fish, man. Beruntung, hiu-hiu tersebut tidak menyerang dan hanya penasaran saja dengan kapal mereka. Namun akibat dengan adanya si hiu, Nick dan Willie tidak bisa mengambil apapun dari dalam kapal, bahkan tak bisa membawa makanan yang mengambang terbawa air. Sadar jika nyawa mereka sudah di ujung tanduk, Willie mulai membawa-bawa nama Tuhan di dalam semua kalimatnya. Namun Nick yang mengetahui jika Willie perlahan terkena hipotermia pun langsung berusaha membuat suhu tubuh Willie stabil dengan cara memeluknya dan memberi semangat. Karena cuaca semakin memburuk, polisi pantai menghentikan pencarian dan akan melanjutkannya lagi saat cuaca membaik. Sehingga hal itu membuat ibu Nick yang mendengar hal itu pun sangat marah dan menggeruduk kantor polisi pantai untuk mendengar penjelasan dari pihak kepolisian. Mendengar penjelasan dari Kapten Timothy, ibu Nick mulai mengerti dan tak memaksakan kehendak demi keselamatan putranya saja. Ia yang percaya jika anaknya masih hidup pun menyerahkan semuanya kepada Tuhan. My phones say he's still alive. Well, then that's what he is. Okay? Terus diterjang gelombang yang sangat besar, Nick dan Willie harus mengerahkan semua tenaganya agar tidak terpisah jauh dengan kapal. Lelah karena harus bolak-balik berenang, Nick mencoba mengambil tali jangkar untuk mengikat tubuh mereka agar tidak mentah jauh ketika diterjang gelombang. Berhasil membuat tubuh mereka tetap di atas kapal. Nick dan Willie melihat sebuah helikopter dan pesawat melintas tepat di atas mereka. Namun, lagi tim penyelamat tak melihat keberadaan mereka meskipun sudah berdiri bahkan melambaikan tangan.
Singkat cerita, selama 24 jam terombang-ambing di tengah lautan, Willy berinisiatif untuk mengambil makanan dari dalam kapal. Sempat ingin membantu Willy menyelam, Nick yang sudah mati rasa karena kedinginan pun tak bisa membuka tali yang mengikat tubuhnya dan membiarkan Willy menyelam sendirian. Dengan sisa-sisa tenaga, Willy akhirnya bisa mendapat sebungkus ciki dan sebotol air untuk mengembalikan tenaga mereka yang terkuras. Tak lama, Willy dan Nick melihat sebuah mercusuar di balik kabut yang sangat tebal sehingga mereka mencoba untuk menghubungi 911, namun tak bisa karena masih tak ada sinyal. Sangat bingung dengan apa yang mereka lihat, Willy menganggap jika ini adalah kesempatan yang harus mereka gunakan dengan baik, sehingga dengan penuh harapan, mereka pun memutuskan untuk berenang meninggalkan kapal. Semakin jauh dengan kapal dan terpisah satu sama lain, Nick dan Willy sangat panik setelah melihat mercusuar yang tadi dilihat tiba-tiba menghilang, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk kembali, tetapi di sisi lain, Kapten Timothy masih menunggu kabar dari tim penyelamat yang ditugaskan di udara dan di lautan. Namun dari laporan yang diterima, pencarian ternyata masih nihil meskipun sudah dilakukan semaksimal mungkin. Into our 66th nautical search mile. We're gonna stay out till we lose the light. All right, copy that, Tornado. Setelah berhasil kembali ke kapal mereka, kini Willy mulai lemah dan mulai mengalami hipotermia. Terlihat dari caranya terus mengigau, berhalusinasi, dan tubuhnya mulai merasa kepanasan hingga memaksakan ingin menceburkan diri ke dalam laut. We made it this far, haven't we? We can make it the fucking rest of the way. Nick pada akhirnya tidak bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Willy, apalagi setelah tali yang mengikat tubuhnya lepas, sehingga tak bisa lagi menahan Willy yang terus berontak dan terus diterjang gelombang besar. Will, hey. You're warm. Di pusat komando polisi pantai, Kapten Timothy dan seluruh tim penyelamat memutuskan untuk menghentikan pencarian karena hari sudah larut. Bahkan Kapten sudah memberikan pidato terakhirnya dan menghubungi pihak keluarga yang ditinggalkan. Thank you for that. Thank you for your heart. Absolutely gave you mine. Harapan demi harapan kini sudah memudar secara perlahan, termasuk Nick sendiri yang terlihat hampir menyerah. Bahkan ia yang sudah mulai berhalusinasi pun sangat pasrah membuka tali pengikat tubuhnya. Dan ya, ternyata Tuhan berkata lain karena kapal penyelamat yang semalam sudah menyerah akhirnya menemukan Nick terkapar di tengah lautan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Mendengar laporan tersebut, Kapten Timothy langsung mengerahkan tim udara untuk segera ke lokasi agar korban cepat dilarikan ke rumah sakit sehingga setelah dikonfirmasi jika korban tersebut bernama Nick dan 3 temannya belum ditemukan, Kapten Timothy segera menghubungi pihak keluarganya yang sudah menunggu kabar ini dari beberapa hari ke belakang. Ditemukannya Nick menjadi pemicu semangat tim penyelamat untuk menemukan 3 orang lainnya yang masih berada di tengah laut. Namun setelah beberapa hari mencari, Kapten Timothy memutuskan untuk menghentikannya dan diperkirakan korban hilang di laut untuk selamanya. Thank you for fun.
6 bulan kemudian Nick terlihat sudah sehat secara fisik, namun berbeda dengan kondisi mentalnya yang masih dalam proses pemulihan. Dia diketahui mengalami survivor guilt atau merasa bersalah karena menjadi satu-satunya yang selamat sementara ketiga sahabatnya hilang di lautan. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah harapan dan keinginan untuk kembali pada orang-orang yang kita cintai dapat menjadi kekuatan terbesar manusia saat menghadapi situasi paling mengerikan sekalipun. Ingat, kadang manusia tidak bisa mengendalikan keadaan, tetapi manusia selalu bisa memilih untuk tetap berharap. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.